Kita insya Allah ada beberapa pertanyaan malam hari ini. Kita mulai pertanyaan yang pertama ini, isu yang sedang trending, Ustaz. Banyak keresahan di tengah masyarakat saat ini dengan kondisi naiknya beberapa bahan pokok, Ustaz. Termasuk bahan-bahan yang mungkin seperti beras dan bahan-bahan pokok makanan lainnya. Tapi di satu sisi mungkin banyak saudara-saudara kita yang penghasilannya segitu-segitu aja, Ustaz. Sedangkan mereka juga merasa kita nih seperti dizolimi dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Nah, menurut pandangan Islam, Ustaz, ketika kita bertemu dengan kondisi seperti ini, apa yang harusnya kita lakukan, Ustaz? Baik, sebenarnya yang pertama harus difahami itu beberapa poin ya. Kalau rezeki itu sudah tercatat, ikhwat dan akhwat sekalian. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan seharusnya setiap muslim itu fokus memikirkan bagaimana hubungan terbaik terjadi antara dia sama Tuhannya, Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menjalankan tugas dengan baik dan kewajiban yang telah dibebankan kepadanya dan maksimal, serta tidak usah terlalu banyak fokus memikirkan masalah rezeki dan ajal. Karena keduanya hanya butuh ikhtiar yang sederhana saja. Untuk mendapatkan rezeki hanya butuh ikhtiar sedikit atau berusaha. Begitu juga dengan kematian butuh persiapan. Karena dua-duanya sudah dijamin dari sebelum penciptaan alam semesta ini. Dari statement beliau ini sebenarnya yang sangat menarik adalah bagaimana bukan kita tidak boleh ikhtiar dalam masalah rezeki. Kita boleh bekerja. Tetapi jangan lupa kalau semua itu sudah tercatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak usah ragu dengan rezeki. Makanya Hasan Basri rahimahullah mengatakan, aku selalu senang dan tenang karena dua hal. Tentu ada beberapa athar yang lain disebutkan beberapa hal oleh beliau. Tapi saya fokus coba kedua hal dan beliau mengatakan karena yang pertama rezekiku sudah ditentukan oleh Allah, tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Dan yang kedua adalah ajalku sudah ditentukan, maka aku akan selalu sibukkan untuk beramal. Dalam riwayat lain, antara lain beliau mengatakan, sesungguhnya ya, aku akan dihisap oleh Allah dan dipertanyakan tentang amalku dan tidak mungkin akan dikerjakan oleh orang lain, maka aku sibuk dengan amal-amalku. Jadi yang pertama yakinlah rezeki itu ada. Mau bagaimanapun pasar, harga naik, harga turun, rezeki kita sudah dicatatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan meninggal teman-teman sekalian sampai setetes air yang sudah Allah takdirkan menjadi rezeki kita akan sampai kepada kita. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW tidak akan meninggal satu jiwa sampai rezeki terakhirnya tersempurnakan. Pasti akan sampai kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dalam kehidupan ini ada suka dan duka. Tidak semuanya adanya suka. Kita memang akan ada nikmat supaya kita bersyukur, ada cobaan supaya kita bersabar. Cobaan macam-macam. Ada orang cobaan di dirinya dengan penyakit, ada orang cobaan dari orang sekitarnya, pasangan hidupnya, mertuanya, orang tuanya, kerabatnya, iparnya dan seterusnya. Ada orang mungkin cobaannya dengan teman-teman terdekatnya. Dan sekian banyak contoh-contoh dalam masalah ini dari kehidupan Nabi SAW dan seterusnya. Semua orang akan diuji. Ada juga ujian masyarakat dari pemimpinnya, ada ujian pemimpin dari masyarakatnya. Maka hal-hal yang seperti ini ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita bersabar. Bagaimana caranya bersabar? Menerima dulu keputusan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sebuah ujian sambil kita ikhtiar. Kita coba luruskan kalau itu memang salah, kalau ada kezaliman. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kezaliman ini diangkat. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, kalau seandainya kalian dikaruniai oleh Allah pemimpin yang zalim, maka apa yang kalian diberikan, ambillah. Yang kalian belum diberikan, maka mohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena sesungguhnya waktu itu sangat dekat. Maksudnya ajal masing-masing sangat dekat. Kezaliman itu tidak akan bertahan seterusnya. Gitu kan? Kalau keputusan itu memang adalah adil, karena memang harus dinaikkan harga pasar, karena keadaan memang misalnya seluruh dunia sedang ditimpa permasalahan atau negara itu sedang ditimpa permasalahan, sedang naik harga, maka itu dibiarkan. Memang itu keputusan yang bukan cuma kita sendiri. Kezaliman itu di saat kita secara individu tidak mendapatkan hak kita. Tapi kalau merata, semua orang bisa merasakan karena memang itu kebijakan yang dianggap adil, maka itu adalah hal yang